Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Alwi dari kelas 2A dengan NIM 443240064. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ekosistem terumbu karang. Nah, pertama-tama yaitu kita kenalan dulu, yaitu terumbu karang adalah ekosistem laut tropis yang terbentuk dari biota laut penghasil kalsium karbonat. Nah, terutama karang batu atau Ordo Sclerotinia yang bersimbiosis dengan alga mikrofis bernama zooxanthella. Nah, ekosistem ini sangat penting karena menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut, termasuk ikan, moluska, dan krustasea, serta berperan dalam melindungi pantai dari abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Lalu di sini ada ekosistem pesisir. Nah, ekosistem pesisir ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada ekosistem mangrove, seagrass, dan koral. Nah, yang paling tinggi itu ada mangrove, lalu yang kedua ada seagrass, lalu yang ketiga ada ekosistem terumbu karang tersebut. Nah, jenis koral ini terbagi menjadi dua, yaitu karang lunak atau soft coral. Nah, soft coral ini tidak menghasilkan endapan CaCO3 atau kalsium karbonat. Bisa dibilang juga hermatipik. Lalu yang kedua itu ada karang keras. Nah, karang keras ini atau hard coral menghasilkan endapan CaCO3. Nah, atau bisa bilang hermatipik. Nah, ini contoh gambar dari kedua jenis koral tersebut. Yang ini ada soft coral dan ini ada hard coral. Nah, soft coral dan hard coral ini bisa dibedakan, yaitu yang pertama itu yang soft coral tidak memiliki kerangka keras dari kalsium karbonat. Yang kedua adalah fleksibel dan tampak seperti tanaman atau pohon kecil. Lalu yang ketiga adalah memiliki polip 8 tentakel. Lalu tidak berkontribusi besar dalam pembentukan terumbu karang. Nah, umumnya hidup di tempat yang lebih dalam atau berarus kuat. Lalu yang hard coral ini memiliki kerangka keras dari kalsium karbonat atau CaC3. Nah, strukturnya lebih kaku dan keras seperti batu. Nah, polip biasanya memiliki kelipatan 6 tentakel. Nah, merupakan bentuk utama struktur terumbu karang. Nah, umumnya hidup di perairan yang dangkal, yang cerah dan hangat. Nah, lalu bentuk pertumbuhan karang keras ini dibagi menjadi dua, yaitu acropora dan acropora. Nah, yang acropora ini biasanya ditemukan di habitat terumbu karang tropis. Nah, acropora ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan dalam membentuk struktur terumbu. Nah, ciri fisiknya itu seperti tanduk rusa yang bertumpuk atau seperti meja, karena di sini kayak flat gitu. Nah, lalu yang kedua itu non acropora. Non acropora ini ciri-cirinya adalah pertumbuhannya lebih lambat dibanding dari acropora. Nah, acropora ini banyak yang lebih tahan terhadap stres lingkungan seperti pemutihan karang atau coral bleaching. Nah, bentuknya bervariasi seperti bulat, folios seperti daun, atau encrusting atau melekat seperti kerak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tipe terumbu karang. Tipe terumbu karang ini dibagi menjadi 4, yaitu frigging reef atau terumbu karang tepi. Nah, tumbuhnya itu di pinggiran daratan atau pulau. Lalu yang kedua ada barrier reef, terumbu karang penghalang. Tumbuhnya agak jauh dari daratan di antara barrier reef dan daratan terdapat laut yang cukup dalam. Nah, lalu ada atol atau kumpulan terumbu karang yang tumbuh mengelilingi laut seperti cincin. Nah, seperti pulau tetapi tengahnya terdapat perairan juga. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh dari atol tersebut. Nah, ini atol seperti pulau tetapi tengahnya masih terdapat perairan. Lalu selanjutnya ada patch reef atau kosong terumbu, atau tumbuhnya itu dari membentuk dari bawah untuk dataran terumbu. Nah,
biasanya terumbu karang ini membentuk seperti pulau-pulau kecil. Nah, padahal itu adalah tumpukan dari terumbu karang tersebut. Nah, ini gambarnya. Seperti pulau-pulau kecil, padahal ini adalah sekumpulan terumbu karang. Nah, selanjutnya itu ada zonasi ekosistem. Nah, koral tersebut juga memiliki zona ekosistem. Yang pertama itu lagun atau terletak di antara pantai dan terumbu karang yang penghalang. Nah, biota umumnya itu lamun, bintang laut, ikan kecil dan moluska. Lalu ada zona riflet atau zona di antara lagun dan reef crest. Nah, lalu selanjutnya ada reef crest adalah zona puncak terumbu. Nah, biasanya di zona ini terumbu karang menghadapi langsung gelombang yang datang. Jadi bisa menyebabkan terumbu karang tersebut patah. Lalu ada zona for reef atau zona yang menurun dari reef crest ke laut dalam. Nah, biotanya seperti berbagai karang keras dan lunak atau ikan karang atau sponge. Lalu yang terakhir itu ada zona reef slope atau lereng terumbu. Nah, lokasinya itu di bagian bawah dari for reef. Kedalamannya bisa lebih dari 20 meter. Nah, selanjutnya itu ada persentase persebaran terumbu karang di Indonesia. Nah, tentu saja Indonesia itu sebagai negara maritim, sebagian besar adalah perairan. Nah, di sini persebaran terumbu karang yang tertinggi di Indonesia itu ada di Pulau Sulawesi, lalu disusul oleh Pulau Sumatera, lalu Maluku. Nah, yang terendah itu ada di Pulau Bali sebanyak 0,4%. Nah, di sini selanjutnya ada faktor pembatas di ekosistem terumbu karang. Nah, yaitu yang pertama ada suhu ideal bagi karang adalah 27 sampai 29 Celcius. Lalu ada cahaya matahari untuk zooxanthella berfotosintesis. Lalu ada salinitas ideal bagi karang adalah 30 sampai 36 PSU atau sedimentasi rendah, dan air jernih dan bebas pencemaran nutrien. Lalu arus dan gelombang tidak terlalu besar dan substrat yang keras. Selanjutnya ada penyebab kerusakan karang, yaitu ada kenaikan suhu air laut, lalu kenaikan muka air laut, lalu pencemaran, lalu aktivitas manusia seperti racun ikan, bom ikan, dan wisata. Lalu ada yang terakhir itu bencana alam. Nah, di sini kita juga terumbu karang juga punya penyakit, yaitu yang pertama ada brown bandis atau menjadi kecoklatan atau keemasan, lalu ada tumor, lalu ada coral bleaching dan black bandis. Nah, di sini saya akan mengangkat satu penyakit saja, yaitu ada coral bleaching. Nah, coral bleaching ini biasanya disebabkan oleh pencemaran lingkungan, yaitu seperti airnya kotor dan pencemaran seperti oli tumpah. Nah, di sini alga zooxanthellanya itu pergi atau mati, sehingga menyebabkan coral bleaching tersebut. Nah, coral bleaching ini bisa sembuh ketika airnya kembali sehat dan lingkungannya juga kembali bersih. Nah, sehingga alga zooxanthellanya itu kembali lagi seperti menjadi berwarna lagi koralnya. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai ekosistem terumbu karang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.